Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang penuh dengan berkah, pagi yang penuh rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita hari ini dan berikutnya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam kehidupan kita ini selalu ada gagal, tidak berhasil. Dan bisa jadi orang menyebutnya itu musibah. Dalam perspektif keagamaan, Imam Al-Fayyumi mengatakan al-musibah mala yula'imu tab'u. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat kemanusiaan. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia itu namanya musibah. Ya, jadi mulai ketika sedang telepon kemudian lowbat itu namanya musibah. Ketika kita berjalan kemudian ban kempes itu musibah. Sampai yang terbesar itu ketika datang kematian itu musibah. Ketika hancurnya alam semesta, hari kiamat itu disebut dengan musibah. Kondisi pandemi sekarang kita juga pertanyaannya bisa tidak ada tidak amalan supaya kita terhindar. Ya. Bisa tidak kita di dalam Islam itu satu konsep yang unggul, yang hebat, yang seseorang itu bisa menghindar dari musibah yang ada sekarang ini. Bukan cuma COVID-19, musibah-musibah lain. Nah, sebelum masuk pada jawaban itu, saya ingin menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ya, di dalam sebuah periwayatan hadis dituliskan di dalam kitab Ibnu Sunni bahwa Talak bin Habib pernah datang kepada Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi yang kala itu sedang berhalaqah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki tetangganya datang menjumpai Abu Darda dan dia mengatakan qad ihtaraqa baituk, sudah terbakar rumahmu. Bisa dibayangkan ini? Kalau saya, kita semua para pemirsa sedang duduk, sedang mengaji, kemudian digambarkan rumah kita kebakaran. Apa sikap dan langkah kita? Apakah sama sikap Abu Darda dengan sikap kita? Ternyata tidak. Dia mengatakan mahtaraqah. Tidak akan pernah rumah saya terbakar. Ya, padahal di kampung itu api sedang besar-besarnya. Dan dia mengatakan tidak akan rumah saya terbakar oleh api. Lam yakunillahu azza wa jalla la yaf'alu dzalika bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin Allah azza wa jalla melakukan yang demikian itu. Artinya api itu bisa membakar rumah saya dari sebab ada beberapa kalimat yang aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha awalan naharihi lam tusibhu musibatan hatta yumsiya. Siapa yang membaca di awal siang itu berarti setelah sholat subuh, kalimat ini dia tidak akan pernah mendapatkan musibah dirinya, rumahnya, pekerjaannya, tidak akan ada musibah menimpa dirinya. Wa man qalaha akhiran nahar lam tusibhu musibatan hatta yusbiha. Apabila dia baca di akhir siang, berarti bacanya setelah maghrib atau sebelum maghrib, maka dia tidak akan pernah mendapatkan musibah apapun juga sampai dengan datangnya besok pagi. Jadi ini satu amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Siapa yang mau membaca habis subuh, maka siangnya akan dipelihara. Siapa yang membaca habis maghrib, maka malamnya dipelihara sampai dengan subuh. Dan itu terjadi pada Abu Darda. Ketika dikatakan rumahnya terbakar, dia mengatakan tidak mungkin rumah saya terbakar. Kenapa? Karena Rasul sudah mengajarkan beberapa kalimat dan tidak mungkin musibah menimpa saya, menimpa rumah saya. Kenapa tidak saya membacanya? Kenapa tidak juga para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian membacanya? Agar supaya tidak tertimpa musibah kita, ya, dengan musibah dalam bentuk apapun juga. Nah, kalimat yang dimaksud itu bunyinya semacam ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Ya, masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Suruh baca itu. Dalam riwayat lain dikatakan bacanya 3 kali. Para pemirsa, kita baca 3 kali habis subuh, maka siang hari kita tidak akan terkena musibah. Asalkan jangan sombong. Tetap kita gunakan protokol kesehatan. Tetap kita pelihara pekerjaan kita di kantor. Tetap kita pelihara dalam bisnis yang sedang kita lakukan. Maka kita tidak akan pernah terkena. Sampai rumahnya pun tidak akan pernah tercelakai. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan kecuali Engkau, dan hanya kepada Engkau aku menyandarkan diri. Sesungguhnya Engkau pemilik arsy yang agung. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan ada. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, lagi maha agung. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku amat mengetahui sesungguhnya Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diri ini. Artinya efek dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, berlindung. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun binasiyatiha. Dan aku berlindung dari segala binatang yang melata, yang ubun-ubunnya dalam genggaman Tuhan. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, para pemirsa, baca 3 kali habis subuh, baca 3 kali setelah maghrib, maka insya Allah dia tidak akan mendapati musibah apapun juga, termasuk corona. Nah, saya ingin meriwayatkan ini. Ada riwayat lain, ya, Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi meriwayatkan satu riwayat dari jalan yang lain, bahwa sahabat Nabi itu mendatangi Abu Darda dan dia melakukannya berulang-ulang, dan dia mengatakan, rumahmu sudah terbakar, rumahmu sudah terbakar. Dan dia mengatakan, matarah, nggak bakalan rumah saya terbakar. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca ya doa yang diajarkan Nabi ini, dia tidak akan pernah melakukan. Jadi para pemirsa, kalau saya ingin buatkan ringkasan itu seperti ini. Laki-laki yang memberitakan tahukan Abu Darda rumahnya kebakar itu, akhirnya sewot dia, pulang dia. Tidak lama kemudian datang lagi bilang, rumahmu kebakar, rumah kebakar. Dia bilang, nggak mungkin rumah saya terbakar. Ini yang menarik.
Ketiga kalinya ada yang datang lagi, rumahmu kebakar. Dia bilang, rumah saya tidak pernah akan terbakar. Subhanallah. Nah, kemudian di dalam hadis dikatakan, summa qala in haddu bina faqama wa qamu ma'ahu. Kemudian akhirnya mereka itu ketiga kalinya itu bergegas, berdiri Abu Darda berangkat melihat kenyataan, melihat fakta yang terjadi, kebakaran yang ada di lingkungannya. Fantahu ila darihi faqad ihtaraqa ma haulaha wa lam yusibha syai'un. Subhanallah. Ketika dia lihat lingkungannya habis terbakar oleh api, rumah Abu Darda tidak ada yang terbakar kecuali ujung dari genteng rumahnya saja yang sedikit yang terbakar. Subhanallah. Ya. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini menjadi sangat penting tingkat keyakinan yang semacam ini. Saya ingin bercerita sesuatu yang pernah saya alami pada sekitar tahun 70-an. Saya punya orang tua, Guru Haji Abdul Karim di Kebayoran Baru itu, ya, punya cerita yang menarik ini. Jadi ceritanya di Masjid Himmatul Masakin, Jalan Bacang, Kebayoran Baru itu, dulu tahun 70-an itu, ada, kalau sekarang itu satpam, jadi dia mitra Koramil, mungkin Babinsa kalau sekarang. Dia itu kalau anak-anak berangkat taraweh 20 orang, 30 orang itu, dia buka perutnya itu, bajunya itu, orang semua suruh pukul dengan tangan, dengan kaki, dengan kayu. Dan dia cuma tersenyum aja, hahaha, tersenyum aja. Dan dia tidak merasakan sakit, seperti kebal menerima apapun juga. Akhirnya setahun 2 tahun sampailah saya dewasa, ya, sampai tahun 80-an itu kurang ya, sekitar tahun 78, 79 gitu. Kira-kira saya sudah generasi muda, saya tanya sama orang itu. Sekarang sudah meninggal. Pak Sampak, kok bisa dipukul sekian banyak orang tidak sakit, dipukul pakai apapun juga tidak mempan? Apa amalannya? Maka dia bilang, saya bisa gini nih karena bapakmu, saya belajar sama bapakmu. Yang dia maksud ini ayah saya, Guru Haji Abdul Karim Marzuki. Dan kalau belajar nggak boleh ditulis, kata dia. Dibaca 3 kali, kalau kamu bisa, maka kamu bisa menuruti ilmu itu. Oh, saya bilang oke, saya mau menerima itu. Ya, karena ayah saya pada waktu itu tidak ada dan dia mengajarkannya semacam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu coba perhatikan. Bacanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya ketawa ketika mendengar kalimat itu karena itu adalah doa ketika mau masuk WC. Ternyata doa untuk masuk WC ketika diamali dengan keyakinan yang sangat luar biasa, nggak mempan dengan apapun. Jadi wajar apalagi ketika sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi sesuatu yang bisa menghindar dari segala musibah, itu terselamatkan. Nah, kadang-kadang kita tidak punya itu, tingkat keyakinan kita yang lemah. Biasanya kita suka datang ke rumah kiai minta amalan untuk sesuatu. Apakah supaya hidupnya bahagia, supaya mudah mencari rezeki, supaya selamat dari musibah. Diamani sudah 2 tahun ibarat pisau sudah mau tajam, kemudian ketemu sama kiai yang lain minta amalan, dibaca lagi yang lama ditinggal. Sudah bagus, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun seperti pisau sudah tajam gitu. Ketemu sama yang lagi, diamalkan yang baru, yang lama ditinggal. Inilah kelemahan kita sehingga tidak melahirkan tingkat keyakinan yang luar biasa. Subhanallah, ya, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang lain tentang seseorang itu, ya, insya Allah bisa selamat, ya, dari musibah yang ada di lingkungannya. Nah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kedudukan yang sahih lagi hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin
Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan di pagi hari setiap harinya. Wa masai kulli lailatin, dan di sore hari menjelang waktu malam. Bacaannya seperti ini dan biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan pernah, tidak akan bisa memudaratkan bersama disebut namanya sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, wala fis sama, sesuatu pun yang ada di langit, ya, wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar dan maha, ya, mengetahuinya. Salah samarat, kata Nabi bacanya 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, dia tidak akan terkena mudarat apapun juga. Subhanallah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, adakah menghindar dari musibah, terselamatkan dari COVID-19? Salah satu doa yang diajarkan ini adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau kita mau membaca doa yang tadi, ya, yang menurut periwayatan ketika digambarkan rumahnya Abu Darda terbakar. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ada satu riwayat yang menarik ini, kalimat lam yadurrahu syai'un, ya. Dalam satu riwayat ada seorang yang namanya Ibnu Utsman, Aban wa huwa Ibnu Utsman. Ya. Seorang namanya Aban dan dia adalah Ibnu Utsman, putra dari seorang yang bernama Utsman. Qad asabahu tarfu falijin. Orang ini terkena sedikit lumpuh. Ya. Dan ini kan sekarang lazim, ya, ada orang stroke ringan. Jadi kalau sekarang bisa kita artikan itu secara mudah, tarfu falijin itu stroke ringan. Kaki yang kanannya atau yang kirinya tidak bisa berfungsi, atau tangan kanan, tangan kiri tidak berfungsi, atau sebagian dari mukanya miring kemudian tidak berfungsi. Nah, di zaman dulu pernah terjadi semacam itu. Ya, diceritakan ini. Faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi nazran syadidan. Maka orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mendatangi, menjenguk, ya, dengan pandangan yang sungguh luar biasa, memberikan atensi ketika tetangganya itu kena stroke ringan. Kenapa dia kena stroke seperti itu? Subhanallah, ya. Nah, yang menariknya, ketika orang bertanya kenapa kok bisa terkena ini, kok bisa terkena stroke, kenapa bisa lumpuh setengah, kenapa bisa terjadi semacam ini, ya, dia mengatakan, kama hadastuka wallahi ma kana alayya yaumun illa wa ana aquluhu illa al-yaumul ladzi asabani fi fa inni, ya, ansaitu li maudi'il qada. Sebagai aku pernah menceritakan, demi Allah setiap hari aku membacanya, kata dia, kecuali suatu saat aku lupa, dan pada saat aku lupa itulah serangan stroke itu datang. Subhanallah. Nah, jadi yang mesti kita pahami, ya, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, hendaknya amalan ini kita benar-benar memeliharanya seperti kita memelihara tubuh kita. Ya, kalau kita setiap hari pada saat kita terasa badan kita lengket, badan kita bau, maka kita cepat mandi. Ketika terasa lapar, maka kita kemudian cepat makan. Maka sesungguhnya, ya, sesungguhnya pelajaran bagi kita, amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala kita mampu menjadikannya seperti itu, seperti kotor kemudian kita mandi, seperti lapar kita mesti makan, seperti haus kemudian dia minum, maka insya Allah kita akan terhindar dari adanya intervensi atau musibah-musibah
Ma la yula'imu tab'u, sesuatu yang tidak kita menyukainya. Itu kita bisa menghindar. Ya. Nah, pada saat dia lupa membacanya, pada saat itu dia mendapatkan musibah. Ini menunjukkan kepada kita ya betapa kaedah yang diajarkan kepada kita, bimbingan yang diberikan kepada kita sungguh luar biasa. Kita baca ya. Ayo kita baca para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau yang biasa membaca Hizib Nasr, ya biasa baca Hizib Nur, ya, yang biasa membaca Ratibul Haddad, yang biasa baca Ratib Al-Atas, maka kita akan sudah terbiasa. Jadi kalau ingin mulazamah membaca dari yang saya sebutkan itu, hizib-hizib itu tadi, maka insya Allah sudah termasuk di dalamnya kita membaca sebuah proteksi diri. Ya, syaratnya kita membacanya 2 kali dalam sehari. Subuh sebagai perlindungan di siang hari, dan malam sebagai perlindungan di waktu malam sampai subuh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan saya dan para pemirsa dimanapun Anda bisa terhindar dari COVID-19 dan musibah-musibah lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.